Sing nomor kali kalau mau asyirkul asghar, syirik kecil. Nah, syirik kecil ini termasuk perbuatan syirik yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menimpa kepada umat-umat dunia. Mergi apa? Mergi syirik alim ini tidak begitu nampak, sehingga Rasulullah khawatir ojo sampai umat-umatku itu banjur terjerumus ke dalam perbuatan syirik kecil. Wa ma huwa asyirkul asghar ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ar-riya. Ar-riya. Riya itu apa? Riya itu adalah suka pamer, suka karena orang. Ini termasuk syirik kecil. Nah, syirik kecil itu ialah perbuatan syirik yang kebanyakan dikaitkan dengan hal-hal peribadatan. Nek syirik besar kalau dikaitkan dengan keyakinan. Nah, syirik kecil ini lebih dominan dikaitkan dengan hal-hal peribadatan, menyekutukan Allah dalam hal beribadah, dalam hal beramal soleh. Maka para ulama menggolongkan di antara termasuk syirik kecil itu antara lain nomor setunggal riya. Riya, riya dalam beribadah. Kula jenengan sedaya pun antos ibadah ini karena riya. Ingin dipuji orang, ingin dianggap terkenal oleh orang sebagai ahli ibadah. Nah, ini masya Allah, kadang-kadang Pak jawabannya terkira. Dan jangan sampai kalau kita ini beribadahnya ada kecampuran riya iki wau, termasuk kita sudah berbuat syirik kecil. Ibadah kita tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergi nonton wong angsal kula jenengan ibadah iki boten karena Allah, tapi krana menungso. Nah sing diolehi apa? Sing diolehi pujiane menungso. Oh, si Aisyah ahli ibadah, gak tahu apa meninggalkan sholat jamaah dan sebagainya. Maka beribadah itu kita perlu menata niatnya yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala, dan yang tahu kula jenengan ini berbuat riya atau tidak hanya kita dengan Allah. Nah, ini tergolong syirik kecil. Hati-hati. Yang kedua, termasuk digolongkan dalam syirik kecil ini ialah sombong terhadap amal ibadahnya. Rumongso wis paling apik, rumongso sudah banyak amal ibadahnya, rumongso wis di antara yang lain dalam hal ibadah. Ini kemudian termasuk bagian daripada syirik kecil, menyombongkan amal ibadah dan amal kebaikannya kepada orang lain. Enten apa mboten? Enten kadang-kadang ini namung dijogo pun ngantos kula jenengan. Ya, kula jenengan sedaya gak duroni ngoyo-ngoyo, larat-larat takok-takok ibadah baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, ternyata ada salah kita tadi, ada riya di dalam hati kita, ada perasaan sombong dalam hati kita, maka itu adalah bagian daripada syirik asghar. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah, bernadar kepada selain Allah, termasuk juga menggunakan jimat-jimat untuk keselamatan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan syirik kecil yang digolongkan oleh para ulama. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah,
Para ulama ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat. Yang pertama, nopo, hukumnya haram terhadap perbuatan syirik ini, baik itu syirik besar maupun syirik kecil, kedua-duanya haram hukumnya. Yang kedua, syirik itu merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar. Syirik itu adalah bentuk kemaksiatan yang paling besar. Makanya syirik itu min kabair. Syirik itu adalah bagian dari dosa besar. Sing nomor 3, ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat bahwa syirik itu adalah sebesar-besarnya kedoliman. Dan yang keempat, syirik itu adalah dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir menika di dalam Al-Quran maupun hadis, Allah banyak sekali menerangkan sebagai dasar daripada pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nomor setunggal di antara isipun Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam Al-Quran itu bukan nabi, bukan rasul, hanya orang soleh, tapi karena kesolehannya itu sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kesolehannya dalam hal apa? Kesolehannya dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikisahkan dalam Quran ini, ketika Luqman itu mendidik anak-anaknya, maka anak-anaknya Luqman itu pertama kali dididik dengan didikan la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Mergi napa? Innasyirka la dzulmun adzim. Sak temene syirik iku kedzaliman sing paling gedhe. Maka mencontoh Luqman Al-Hakim itu, mari kita bersama-sama sebagai orang tua ini memberikan pendidikan pelajaran yang utama dan pertama adalah tanamkan ketauhidan yang mantap kepada anak-anak kita. La tusyrik billah. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad SAW indika teng hadis, didiklah anak-anakmu itu dengan sholat ketika berusia berapa? 7 tahun. Anak-anak kita sing alim pada umur 7 tahun itu sudah diperintah oleh Allah, muru auladakum bis sholat. Perintahkan, ajarkan, didiklah anak-anakmu yang masih berumur 7 tahun itu dengan sholat. Insya Allah kula jenengan sebagai orang tua sudah mengamalkan ajaran-ajaran ini. Sing nomor kali An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya itu bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad iftara isman adzima, maka dia sungguh berbuat dosa yang amat besar. Sing nomor 3 Quran surat An-Nisa ayat 116, hampir sama, di belakangnya ayat saja yang berbeda.
innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, dan Allah akan mengampuni selain dosa syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka dia adalah orang yang tersesat sesat-sesatnya. Dosa gede, sak gede, gedene dosa. Tersesate, sak tersesat sesate. Maka di dalam salah satu hadis Rasulullah ini bersabda, Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau berkata pada para sahabatnya, wahai para sahabatku, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabat-sahabatku, maukah kamu aku tunjukkan dosa besar yang sangat besar? Wis dosa gede, sik luwih gede mana? Qalu bala ya Rasulullah. Nggih, tentu Rasulullah kula turun panjenengan sudurna napa dosa gede yang paling besar lagi itu. Maka Rasulullah bersabda, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua dalam hadis ini, wa uququl walidain, hati-hati kepada anak-anakku. Rasulullah bersabda, termasuk dosa besar yang lebih besar itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qauluz zur aw syahadatuz zur, dan yaitu yang ketiga adalah ucapan yang palsu atau saksi yang palsu. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah di antara pengertian macam-macam dan kesimpulan tentang kesyirikan itu oleh para beberapa ulama, termasuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, nah dalam kehidupan kita sekarang ini, syirik ini semakin menggelora. Gini wow, Pak Khosin sampun saja menjadi fenomena. Apa sih apa? Kalau dulu di zaman jahiliyah orang berbuat syirik itu hanya syirik yang berkaitan dengan keyakinan. Syirik yang berkaitan dengan keyakinan atau uluhiyah. Tapi zaman sekarang ini Masya Allah, perbuatan syirik itu dalam berbagai macam bentuk kesyirikan. Sebagian wonten ing ngaji wau sampun kula sebutaken. Di antara berbagai macam bentuk kesyirikan yang terjadi pada masa sekarang ini itu antara lain, yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai pencipta, Allah itu sebagai pemberi rezeki, tetapi orang itu berdoa dan minta pertolongannya kepada selain Allah. Percaya Gusti Allah itu Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, bahkan yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi kadang-kadang seseorang itu mintanya, berdoanya, mintanya, pertolongannya tidak minta kepada Allah, mintanya juga kepada selain Allah. Nomor kali, mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, dan membenarkan apa yang dia katakan, dan bahkan dipraktekkan dari apa yang dikatakan oleh tukang sihir, dukun, paranormal itu adalah perbuatan syirik yang terjadi zaman sekarang. Padahal itu bahaya. Man atakahina fas'alahu an sayyin kujibat anhu taubatuhu arba'ina lailatan. Terus itu Rasulullah.
Barang siapa yang mendatangi para dukun, tukang sihir, paranormal, menanyakan sesuatu, kemudian mempercayai apa yang ditanyakan atas jawaban para dukun, tukang normal, para sihir itu, maka tertutuplah taubatnya selama 40 hari 40 malam oleh ibadah barokah ini. Gara-gara dugi tegene para dukun, tukang sihir, paranormal. Termasuk juga perbuatan sihir yang akhir-akhir ini melanda dalam kehidupan kita. Di antaranya apa? Berlebih-lebihan dalam melampaui batas dan mengagung-agungkan makam kuburan orang-orang soleh. Datang ke kubur-kubur orang tertentu yang dianggap soleh ketika hidupnya. Terus di sana apa yang dilakukan? Boten ndongakno orang soleh yang mati itu, tapi malah apa? Meminta. Wong mati kok tambah di jaluri. Enten mau boten banyak. Naudzubillah, kadang-kadang orang-orang ziarah wali itu salah niat dengan ini. Mereka datang kepada wali tidak mendoakan wali yang sudah meninggal, tapi malah meminta. Jadi salah, minta hanya kepada Allah. Termasuk juga perbuatan-perbuatan syirik yang sekarang melanda ialah menggantungkan jimat-jimat untuk menolak bala, untuk mendatangkan kebaikan dan lain-lain. Oke? Biasanya rumono apa Pak jimat ini Pak? Rumono apa biasanya jimat ini? Ada yang berupa ada yang berupa kertas tulisan, macam-macam dipasang di atas pintu, kadang-kadang di bawah jualan begini pasar supaya laris, payu. Ini kita masuk bagian daripada itu semua. Kalau istilah pelarisan, gimana dia kawan ini? Dodolan, jejer wong akeh, sing rame sing tidak kok masya Allah sami guring pasar, gak oleh potong. Wis aku tak ono. Rindi moro ya. Sing paling mawon Pak, tenggene Surawiti dan tambah kula niki dagangan. Nah, kanca kula iku laris bedino. Kula kok gak payu belas. Oh, awakku iki digawe kok kanca cek gak laris. Fenomena lho. Fenomena. Lho sing nyebabno laris gak laris terus. Allah, wong Allah yang mengatur rezeki kan. Rezeki ku nek gawe diburu ya gak kena. Rezeki ku nek wis wae masih gak maju buru rezeki ku rezekine teko. Lho ngoten. Nah, saya ini model pelarisan. Ini termasuk adalah bagian perbuatan syirik. Nopo kadang-kadang dipasang begini sabuk, itu nama bener. Cek uang, cek sakti, sabuknya diwehi jimat. Teko bingung jimatnya, teko Gunung Kawi kok ini. Bayar piro Pak biasanya? Itu sudah kita ini malah tidak percaya Allah. Padahal yang namanya madorot, yang namanya kebaikan itu Allah yang menimpakan kepada seseorang. Ini termasuk perbuatan syirik. Macam-macam lah, macam-macam ini. Termasuk rugi. Nah, ini kau bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah itu hanya pada Allah. Jangan bersumpah kepada selain Allah. Terus, ini wonten akhir-akhir ini mempercayai dan menggunakan jati-jati, pelet, guna-guna untuk menundukkan seseorang supaya mau tunduk, supaya mau senang. Enten apa betul? Betul. Nyenangi wong, supaya disenangi digaweno jati-jati.
Ini termasuk bagian daripada syirik. Syirik asyirku billah. Tiaroh atau yur. Apa tatoyur itu? Mempercayai sesuatu sebagai sebab kesialan atau keberhasilan suatu urusan. Ini gampangannya yang sering kali hurufat tatoyur. Ada anggapan kalau rumahnya itu didatangi kupu-kupu. Terus apa nek omah itu dibanding kupu-kupu apa? Nah, bakal ono keberuntungan. Bono sing moro kamu gowo dan sebagainya. Tatoyur namanya. Tatoyur. Percaya kepada sesuatu itu dianggap sebagai sebab datangnya sial utawa keberhasilan. Nah, coba gimana beda? Griya jenengane dibanding kumpul mesti enten tamu apa mboten? Nggih mboten. Nggih dibanding tamu nggih ketepan. Tapi aja dipercaya ini. Nek dipercayai itu pasti maka termasuk perbuatan syirik. Wonten malih iki kebiasaan di lingkungan kita. Menawi wonten burung gagak. Beberapa hari ada burung gagak yang menyambar-nyambar di atas kita. Apa biasanya? Ono mati. Lho niku nek dipercaya syirik niku. Mati atau tidak itu urusan Allah. Urusan Allah. Kadang yo terjadi, kadang yo tidak. Itulah namanya tatoyur. Sesuatu yang tidak pasti dan itu tidak berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku sing kata sing percaya. Masih ono kadang-kadang berapa hari ada gagak yang kan orang mati. Nah, ini tatoyur. Termasuk percaya kepada zodiak. Nah, ini anak-anak muda ini. Nama zodiak? Nah, ramalan bintang. Nah, hati-hati loh ini. Percaya betul kepada zodiak ramalan bintang itu termasuk perbuatan syirik. Karena apa? Itu tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya zodiak ramalan itu meramalkan sesuatu tentang percintaan, tentang karir, tentang keuangan dan sebagainya. Nah, ini anak-anak muda kadang-kadang ini katut percaya, awakku lahir ulang opo, kon mlebu bintang opo, bintang Aries, ta bintang Scorpio, ta bintang Sagittarius, apa gitu. Terus dibaca ramalan bintang itu dibaca. Nah, misalnya bintang ini keuangan seret, apa gitu, lor-loran, aja apa. Maka itu dipercaya. Padahal itu hanya ramalan. Sedangkan sinten ramalan ini menungso. Lo kok lebih percaya pada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk menggejala fenomena Pak Persis. Hati-hati anak-anak muda di lingkungan musola Al-Hidayah. Gak usah percaya ramalan-ramalan tentang itu. Kita ini akan menjadi orang yang sial atau beruntung, itu sudah Allah yang akan memberikan. Nah, terakhir ini termasuk, ini masih menggejala ini. Apa? Tradisi meyakini hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu sebagai bulan yang sial, sehingga tidak berani mengadakan melangsungkan hajatan. Pesan betul? Biasanya bulan apa nih? Bulan Suro, bulan Celon. Ini Masya Allah ya, termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena itu jamaah sekalian rahimahullah, mudah-mudahan kajian pada sore hari ini memberikan pencerahan dan memberikan motivasi dan kula banyak sedaya. Ayo kula jenengan iki berhati-hati terhadap perbuatan syirik,
baik itu syirik besar maupun syirik kecil, karena akibatnya sangat bahaya. Wau sama kolaborasi termasuk perbuatan dosa yang tidak diampuni, perbuatan dolim yang sebesar-besarnya, dan termasuk maksiat yang sebesar-besarnya. Wonten malih dengan Quran ini disebutkan orang yang berbuat syirik itu akan menghapuskan seluruh amal-amal kebaikannya. Boten nanten gawe niku lho sedaya ibadah salawase urip nalikane di akhir hidup kita ini termasuk orang yang berbuat kesyirikan. Tengene Quran disebutkan Quran surat Al-An'am, Quran surat Az-Zumar, walau asyraku la habita anhum ma kanu yaf'alun. Seandainya kalian berbuat kesyirikan itu, maka hapuslah seluruh amal-amal kebaikan kalian yang telah kalian kerjakan ketika hidup di dunia. Gara-gara syirik hilang Pak sedaya amal kesayangan kula panjenengan sedaya. Wonten ayat malih la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la nakunanna minal khosirin. Jika engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amal-amal kebaikanmu dan kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu mari kita berhati-hati terhadap perbuatan syirik dan kita memperkuat diri kita dengan tauhid kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marilah kita hanya beribadah menyembah kepada Allah dan minta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pun cekap materi ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kanthi berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah isma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshana wa tabarru'ana wa jami'a ibadatina wa taqdim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.